Halo Sir, nama saya Salsa Sekirani Zevanya dengan NIM 24 12 10 81 77 LSPR Learning Batch 8A. Kali ini saya menjelaskan final exam saya dengan matkul Basic of Entrepreneurship dengan perencanaan dan proposal usaha sosial warung makan gratis. Latar belakang dari perencanaan proposal ini yaitu di tengah kondisi ekonomi yang sulit masih banyak banget masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan. Saya mengusulkan inisiatif warung makan gratis untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan makanan yang secara layak dan secara gratis. Usaha sosial ini bertujuan untuk mendukung mereka yang berada dalam kondisi yang kurang seperti tunawisma, pekerja harian, dan lansia tanpa penghasilan yang tetap. Masalah yang ingin terselesaikan dari perencanaan ini yaitu pertama kelaparan, karena banyaknya masyarakat yang tidak mampu mengakses makanan yang layak dan bergizi. Yang kedua, ketimpangan sosial, banyaknya kurang dukungan untuk kelompok rentan seperti tunawisma, pekerja harian, dan lansia tanpa penghasilan yang tetap. Yang ketiga, minimnya kesadaran sosial, perlu banget mendorong masyarakat untuk lebih peduli sesama melalui aksi yang nyata. Inspirasi perencanaan ini salah satunya dari kisah sederhana seseorang warga yang mendirikan warung sedekah kecil di pinggir jalan untuk berbagi makanan kepada yang membutuhkan. Keberhasilan inisiatif tersebut memotivasi untuk menciptakan model serupa dengan skala yang lebih besar dan sistem yang berkelanjutan. Penjelasan umum, kenapa sih warung makan gratis? Karena pertama, warung makan gratis itu adalah usaha sosial yang menyediakan makanan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Usaha ini beroperasi berdasarkan prinsip gotong royong dengan dukungan dari donatur individu, komunitas, dan perusahaan. Profil usaha sosial namanya peduli sesama, visinya untuk mengurangi kelaparan di masyarakat dan menciptakan budaya berbagi. Misinya yaitu menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat yang kurang mampu, mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam membantu sesama, dan meningkatkan solidaritas sosial melalui aksi nyata. Logo usaha berupa gambar mangkok dengan simbol hati di dalamnya melambangkan kasih sayang, kepedulian, dan berkelanjutan. Dampak positif yang akan diberikan yaitu mengurangi angka kelaparan secara langsung. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu sesama. Tiga, meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya berbagi. Model bisnis yang digunakan yaitu non-profit. Semua pendapatan berasal dari donasi individu, perusahaan, dan crowdfunding. Dana yang diterima dialokasikan sepenuhnya untuk operasi warung. Analisis pemasaran. Target pasar yang pertama ada demografi penerima manfaat seperti lansia, tunawisma, pekerja informal, dan masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah. Donaturnya individu, komunitas, dan perusahaan yang peduli. Yang kedua ada geografi, yaitu wilayah perkotaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, area kumuh, dan lokasi strategis seperti terminal atau pasar. Strategi promosinya itu media sosial yang pertama, menggunakan Instagram dan TikTok, bahkan Facebook juga. Yang kedua, kerjasama komunitas, bermitra dengan organisasi sosial. Yang ketiga, ada pamflet dan poster, menyebarkan informasi di tempat ibadah misalnya, di pasar. Lalu ada event sosial, mengadakan acara amal seperti bazar makanan. Yang terakhir adalah laporan transparansi, yaitu menyampaikan laporan keuangan kepada donatur secara berkala untuk membangunkan rasa kepercayaan. Analisis operasi, yaitu aktivitas sehari-hari. Warung buka setiap hari pada jam tertentu, contohnya pada jam 11 sampai jam 2 aja di tempat di waktu makan. Yaitu ada relawan memasak, mengemas, dan menyajikan makanan kepada penerima manfaat. Terus ada proses produksi. Yang pertama ada pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi makanan. Terus ada aktivitas kunci seperti menggalang dana dan sponsor melalui berbagai platform. Terus membeli dan mengelola bahan makanan, memasak dan mendistribusikan makanan kepada masyarakat. Terakhir melakukan laporan dan evaluasi program. Lalu ada orang yang terlibat, koordinator operasional misalnya, yaitu memastikan kegiatan sehari-hari. Lalu ada tim masak untuk bertanggung jawab dalam memasak. Relawan membantu dan mendistribusi dan mempromosikan. Terus ada tim logistik, yaitu mengelola bahan makanan dan alat masak. Lalu tim intinya sendiri ada pendiri atau founder yang bertanggung jawab atas visi dan misi
pengembangan usaha sosial ini. Lalu ada manajer operasional, yaitu mengelola kegiatan sehari-harinya. Ada bendahara yang mengatur keuangan. Ada koordinator relawan yang berorganisir untuk jadwal relawannya. Lalu ada tim kreatifnya bertanggung jawab atas promosi dan kampanyenya di media sosial. Dilanjut dengan analisis keuangan, misalnya perkiraan biaya bulanannya ada di bahan baku makanan, yaitu misalkan 6 juta, transportasi dan logistiknya 1 juta, perkelengkapan masaknya 500.000, promosinya 500.000, dan dana darurat 1 juta, yaitu total bulanannya misalkan 9 juta. Lalu pendapatan bulanannya gimana? Nah, pendapatannya dari donasi masyarakat dan komunitas misalkan 9 juta sampai 12 juta. Terus crowdfundingnya misalkan 3 juta sampai 5 juta. Proyeksi keuangan, karena ini adalah usaha sosial non-profit, seluruh pendapatan digunakan untuk operasional dan berkelanjutan warung makan gratis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam perencanaan dan proposal warung makan gratis yang saya buat. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.